Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita Allah beri pulang pertolongan dengan panjang umur, sehat, sehingga Allah Ta'ala mengizinkan niat kita, mengabulkan niat kita hendak menunaikan salah satu kewajiban, yaitu wajib di dalam hal baik Islam laki-laki maupun Islam babiniah menuntut akan ilmu agama. Jadi hari ini nama buah kita, halaman berapa kita hari ini? Halaman 4 lah masalah, halaman 4. Kita membahas tentang masalah dua kalimat syahadat lah, wadilah dua kalimat syahadat. Kita ulangi sedikit lah, itu rukun Islam di atas. Kita ulangi sedikit. Ya, iya kan kalau kita dua kalimat syahadat kan rukun Islam. Jadi rukun Islam itu berkata ulama dalam kitab ini, perhatikan ya. Rukun Islam itu kekuatan bahari sampai hari ini tetap 5. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Yang mana dua kalimat syahadat itu awal pokok induk orang sebagai Islam. Contoh orang kafir umatan pendatuannya, nenek moyangnya kafir. Sejak hari itu lalu ia mengucap dua kalimat syahadat. Walaupun dua kalimat syahadatnya itu ngalami orang pada sudah membaca lalu lah, tak salah. Tapi dengan yakin hatinya bahwasanya ia mengakui di dalam hati tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sejak itu Islamnya. Nah, dua kalimat syahadat ini pokok awal sumber. Nah, Islam berimankah inya? Nah, di sini ada kamu. Islam, tapi berimankah ada kamu ini? Kalau sekadar Islam, pokoknya bilanya kalau membaca dua kalimat syahadat, Islam itu sudah. Islam itu. Bilanya kalau membaca dua kalimat syahadat, Islam. Kayak apa aja bentuknya, mau inya minta maaf, mau inya berzina, mau inya apapun bentuknya, sejak inya membaca yakin dua kalimat syahadat, Islam itu. Jadi bilanya Islam itu bila inya meninggal, kayak penjualan itu tadi, bilanya meninggal, tetap bagi kita Islam yang hidup menggawi 4 hal. Pertama, memandiakan. Yang kedua, mengapanakan. Yang ketiga, menyembahyangan. Yang keempat, menguburakan. Ini Islam yang hidup. Jadi siapa orang Islam yang hidup, bila ada orang Islam meninggal, cirinya kayak apa? Bila ia membaca dua kalimat syahadat, mengakui ini hanya Allah dan ada Tuhan itu hanya Allah, Nabi Muhammad nabinya, Islam itu jangan dibahas lagi. Kalau itu semalam ya, ini hidupnya, jangan mengurus itu, jangan mengurus itu urusannya lawan Allah, jangan surat nama campurnya. Urusan kita, pikirankan urusan kita. Urusan orang
itu tatap inya bertanggung jawab inya juga lawan Allah, bukan urusan kita. Jadi maka bagus seolah jadinya tuh jadilah nantuh penjutan liur anu inya tuh ya. Maka surah membacanya, kada usah membaca itu, kada usah. Bilangnya Islam wajib, masya Allah, fardu kifayah kesan kita menyembahyangakan, memandiakan, mengapakan, menyembahyangi, menguburakan. Jelaslah. Nah, 2 kalimat syahadat ini hati-hati. Nah, minggu tadi sudah kita bahas 2 kalimat syahadat ini ada rukun dan ada syarat. Berulang terus, mudahan jangan berhenti. Naikkan sedikit. Nah, kedua, rukun Islam mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah, ketiga, menunaikan zakat. Nah, keempat, mengerjakan puasa bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah jika puasa itu nah kelima. Berarti rukun Islam itu 5. Lalu biar bertakun. Ayah belajar misal, aku kalau membaca 2 kalimat syahadat sudah pas, bagus saja sudah beres. Timbah itu kalau mengerjakan sembahyang ya bebaran aja, adanya imam di masjid, ufatkan kesesalannya jujur aja, itu kan. Nah, ketiga biar tegakkan aja, rumah peduli aja. Nah, keempat mengerjakan puasa sudah aja, berhaji belum? Kayak apa aja rukun Islamnya? Haji belum? Sahkah sebagai orang Islam? Sah. Kenapa? Karena kalimatnya amun puasa. Nah, apakah kita ini kena boleh mengerjakan kalimat ini haji? Samuan ini secara kada sadar sudah terjadi. Paham gak ya? Ujar ulama, berhaji ini harus. Nah, jadi katakan ya, jangan pikir situ ya, kalimatnya jangan harus. Kayak apa aja aku duit kada. Nah, bila ini ada juga nanggasan laki-laki, lah gasan laki-laki gantinya ya sembahyang Jumat. Laki-laki sembahyang Jumat, makanya sampai 3 kali berturut-turut sembahyang Jumat itu. Ini ada menggawi juga munafik. Itu gantinya haji. Kayak apa cara kami pembinian? Amun kami pembinian, kayak apa juga jalannya? Aku Jumat kada disuruh, dilarang pun ada. Cuma kada ada orang banyak pegawai kadang yang ada. Dari Jumat. Nah, jadi amun Jumat pembinian digantilah dengan sholat zuhur. Aku jangan ujur ini minta maaf pembinian. Karena kita bahas masalah haid, kita bahas nifas, kita bahas wiladah, kita bahas semua kita bahas. Ini belum sampai di mana sudah nih? Nah, belum hati najis, nifas, belum bagilah sampai masalah haid, masalah wiladah, masalah apa, semua kita bahas. Ini masalah ada lawan kita aja dulu kena. Nah, pembimbingan pun kayak apa? Penjuhur pada kawan juga ada jalannya. Apa? Turun ke majelis, dihukum akan lewat haji. Nyaman ya? Tapi dengan catatan pembimbingan kada meninggalkan kewajibannya terhadap laki. Walaupun ia ke majelis, ia beribadah di luar rumah dengan baiknya, dengan rukunnya sudah apa-apa, tapi yang meninggalkan ketaatannya lawan lakinya di rumah sia-sia beratang itu. Nah, jadi pada abahnya itu ulun dekat pian kada melajari, ulun menolong pian kepadanya, ulun abahnya ai menolong pian, membantu pian, izin akan ulun. Artinya pian izin akanlah, kayak itu nah. Ulun akan ke majelis seolah-olah pian pian melajari ulun, nah kayak itu nah kepada jangan jadi di rumah dan lagi terlantar ya. Dalam keadaan apa? Nah dituntut ini bujur wajib, tapi kewajiban di rumah tertinggalkan. Jangan, kada boleh. Dan tetap dengan izin lakinya. Nah itu haji. Jadi 2 kalimat syahadat itu kan sudah dibahasakan, dikata dengan lidah, ditasdik lawan hati. Jika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jadi tangan berangkatlah. Nah, kayak aja dengan azan, dengan bab. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ujar Bilal. Bertasbih pula iya. Setiap mengatakan dua kalimat syahadat itu tetap pakai tasbih. Di hati tetap aku mengakui, aku percaya Allah itu Tuhanku. Nah, atau Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Bila yang tasbihnya ada, berarti syahadatnya itu ada benar. Amal syahadatnya ada benar, baik di tahiyat syahadatnya ada benar, berarti syahadatnya itu rusak syahadatnya, rusak sembahyangnya. Kayaknya Pak ada sembahyang dua kalinya. Nah makanya ada hadis lah. Kita ini belajar. Setelah belajar ini kan tahu nih, waktu itu Rasulullah hendak ke masjid. Rasulullah itu hendak ke masjid. Hendak masuk masjid, Rasulullah SAW itu melihat iblis. Iblis itu dilawak. Jadi minta maaf kalau bang dilawak iblis karena itu kesa. Ada itu begayaan aja lah, begayaan karena iblis itu ada dilawak hendak masuk nah itu kita sesalah juga bacaannya. Hendak masuk, dilihat oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, iblis, bapak ujar iblis, aku hendak masuk ya Rasulullah. Bapak hendak masuk, aku hendak menggoda orang nak sembahyang benar. Hendak menghauri jadi iblis. Bapak ujar Rasulullah, kenapa kamu pada masuk? Aku pada wani. Kenapa ada wani? Karena ada orang guring. Ada orang guring di masjid, marah lawak-lawak. Ujar Rasulullah, nang sembahyang itu hendak ikam hauri, hendak ikam ganggu. Nang lawan orang nang guring itu ikam ada wani, apa kisahnya? Lalu ujar iblis, aku jadi kada wani wahai Rasulullah. Nang guring itu orang berilmu, artinya ibadahnya itu walaupun yang guring tetap ibadah. Nang sembahyang itu tadi kada tahu di apa-apa, tahu juga keluar jiwa sekalinya. Jadi namanya Rasulullah, berarti wahai iblis lah ya Rasulullah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Guringnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang beribadah kada tahu di apa-apa. Nah, lalu pahamnya apa? Kamu nak ini baik guringnya sudah aja berdepan orang sembahyang. Nah, salah paham. Maksudnya bila kita menggali ibadah, tahu sudah ilmunya, nilainya itu lain, lain nilainya bersama kada. Jadi artinya ibadahnya orang berilmu beda hasilnya lewat orang yang kada tahu. Alhamdulillah, insya Allah kita tahu sudah disyahadat. Ya kan? Pernah sampai belajar dulu bujur-bujur tentang syahadat. Sebanyak kita rata-rata umat-umatan juga jarang ke istilah belajar nyepak luarnya bacaannya jarang, maka kita harus disuruh belajar. Dan bisa selama ini ya bisa menerangkan awalan bisa dua surat itu sudah belajar istilah ada. Nah alhamdulillah kita diberi Allah Taala umur, Allah beri kesempatan kita belajar. Jadi belajar itu ada tanggung jawabnya, ada tanggung jawabnya. Jadi katakanlah bahwa itu sudah 2-3 kali pertemuan, 2 kalimat syahadat itu sambatannya itu syahadatain sambatannya, 2 penyaksian lah, 2 pertama syahadat tauhid, dan kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia sambut lawan hati, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat tauhidnya dia. Disambut syahadat rasul, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba dan kekasih Allah. Itu harus ditaksir. Apa diambilkan lawan hati? Bila ada diambilkan lawan hati, ada bertasbih caranya, ada syahadatnya. Kemana aja membawa kitab ini? Kemana aja? Bila syahadatnya rusaklah sembahyang kita. Jelaslah, ini rukun syahadat. Dinamakan syahadat tauhid dan syahadat kedua dinamakan syahadat rasul. Nah, lihat di situ halaman 5. Tiap-tiap orang kafir dan hendak masuk Islam wajib ingin mengucap 2 kalimat syahadat dengan
dengan akan dilaksanakan, kita tutup pembacaan, tak menakan pada bahannya. Nah, kita masuk ke bab 2 rukun daripada rukun Islam yang kedua, sembahyang. Kita masuk ke yang kedua, sembahyang lah. Ini ada sebujurnya sebelum kita membahas sembahyang ini kita akan bicarakan mandi dulu, ya kan? Kita membicarakan apa? Wudu. Baiklah. Sebelum membicarakan mandi dulu dan membicarakan wudu, kita harus dahulu membicarakan baju. Nah, membicarakan baju lah sebujurnya itu membicarakan baju sebujurnya. Cuman ini babnya ini apa? Tanda huruf masalah itu lah masalah apa? Masalah sembahyang kita umpati. Perlu dikatakan kita langkau sedikit atau kita berikan. Jadi kita masuk masalah sembahyang lah. Sembahyang. Oh, masuk dulu. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Dan di situ ya. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci dan bersuci biasanya dengan air, maka di sini diterangkan lebih dahulu soal banyu. Bujur ini tempatnya. Lah, kita mau bahas masalah banyu. Banyu ini banyak. Banyu itu banyak. Jadi banyu itu ada terbagi tiga. Tahu ayamku sudah jadi masin, jadi hambar, jadi hujan. Itu kan kisahnya. Lain kisah itu lain. Kalau masalah banyu itu, yang pertama banyu itu suci. Nah, banyu itu suci, jujur suci. Suci bersih. Dan banyu itu kawat gasan bersuci. Kawat gasan tadi junub, kawat gasan wudu. Nah, kedua, banyu itu bersih. Banyu itu bersih. Tapi banyu itu kadang menyucikan gasan junub lawan kadang menyucikan gasan wudu. Banyu itu bersih. Makanya hati-hati ya. Kita beristinja lah. Hendak sembahyang langsung wudu. Sebelum wudu tadi minta maaf masuk WC. Banyu anggo basuhnya justru banyu ligat. Pendapat kita asal dibasuh itunya sudah hilang, sudah itu apa? Padahal belum itu bajunya yang kita beres-beresan pemberasi ini belecok kayak gini akal dulu. Bayang pemberasi lawan banyu nang dasar pemberasi itu ujur mah banyu berasi apa ada? Kan itu ya. Oh ada ada ember di situ. Di WC itu ada ember. Lawas sudah pada berganti bajunya. Ya, untuk 7 bulan kan segantian tuh bajunya. Bergantian di situ mah turun aja lah. Cibuk seikok, penjuluk seikok, cibuk seikok, basuh seikok, itu aja yang boleh. Suci lah itu ada. Boleh itu. Sama sudah istinjanya karena bajunya yang ada bersih. Nah di sini kita bahas. Maka boleh istinja kepada bersih. Iya penyakit hati, paham lah ya. Sedikit aja di hati kita paham lah ya. Sedikit aja orang mengambil tuh ya. Lalu orang biasanya kan orang itu menanggur terus mengarahkan hati sudah kali nyaman tadi ditakur oleh orang yang dilalui ini. Nah macam itu lain Tuhan itu orang apa saja. Padahal kita ada kapan itu lagi sakit tinggi. Nah sedikit karena mitir benar sakit hati, mitir karena masalahnya sakit hati. Nampak aja benar lain Tuhan ini dia teman hujan ya. Padahal hati sakit. Salah satu penyebabnya istinja kurang bersih. Jawabannya. Ayo kita bahas. Nah ketiga, yang mana aja lihat itu ada banyu itu najis berdahulu. Jadi mengenai najis berdahulu, nah kayak apa? Bisa bersih, kayak itu. Nah air yang suci lagi menyuci akan dari mana ini? Nah soh dipakai ke satu wudu, mandi dan membasuh najis. Air itu terbagi 7 ulang. Apa banyunya? Lihat di situ kan.
ada 7. Pertama, air hujan. Adalah tulisannya di situ lah. Insya Allah kitabnya sama aja, kita pernah punya itu sama. Nah, pertama baju hujan. Jadi baju hujan itu bolehlah dasar wudu, bolehlah dasar mandi junub, boleh. Boleh. Ukurannya apa bro? Atau seember kan? Kena dulu balon, ukurannya balon, ukurannya kena 2 kolah tuh berapa gram? Atau biar ini kita sambut dulu lah. Nah kedua air sumur, air sumur. Jadi air sumur itu boleh dasar mandi junub, boleh dasar wudu, boleh. Dengan catatan baju itu ada berubah kena lah baru deh. Nah ketiga baju ampun, mana kayak wajar mandi junub baju ampun, kayak apa mandi junub apa wudu baju ampun, boleh, boleh sedikit aja tuh iya, boleh. Ada caranya kena dulu. Nangka tiga air laut itu kan berarti masin. Boleh nggak baju masin itu kesan wudu? Boleh. Boleh nggak baju masin itu kesan mandi junub? Boleh. Lima itu air pancuran atau air sumber. Nangka 7 air telaga itu danau. Nah air danau. Jadi baju-baju itu boleh gasan kita wudu. Nah bu, lihat halaman 6 baik. Ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Jadi itu baju yang boleh gasan beristinja dan boleh gasan wudu. Dengan catatan balon lagi nih, balon air yang suci tidak menyucikan lainnya ialah air yang tidak sah dipakai untuk wudu, mandi, membasuh najis. Air ini ada 3 macam. Nah ya, pertama air yang bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah bau, rasa atau warna. Perhatikan kan? Walaupun baju sungai lah, kenapa baju sungai deh? Walaupun apa baju tadi? Pertama air hujan. Air hujan itu yang tampung baknya ke mana? Lebih 2 kolah. Sekolah itu satu kolah itu ukuran 96 kali 96 kali 96 kayak meter. Wadah itu bila lebarnya 96 lah, panjang 96, tingginya 96, hibak bajunya. Hibak bajunya itu 2 kolah namanya. 2 kolah. Jadi 2 kolah itu panjang 96, lebar 96, tingginya pun 96. Apalagi 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, itu lebih daripada 2 kolah. Dengan catatan salah kesan dulu, enak dulu baru. Baju nang mana aja nang 7 ini contoh lah, puluhan mana di situ lah. Nah, itu kan tok ganar. Betok apa? Betok kayak mana? Betok kan? Toknya ganar. Lebih daripada 2 kolah. Tentukan boleh kaos dipakai kesan wudu apabila terjadi 3 hal. Perhatikan biar. Terjadi 3 hal. Pertama, warnanya berubah. Berubah warna ini atau di toknya itu keguguran daun rambutan atau rambutan atau apapun, lalu warnanya ini berubah warnanya, bajunya tidak berubah warna lah, berubah warnanya itu bajunya baju raja suci tapi kata soh dasar mandi dan bakudu 1 warna lah. Nah kedua rasanya bagus, baju ini sudah bagus, baju ini bagus, sudah bagus, punya akar bagus sudah. Pihak kebanyakan membuat tawas sampai rasanya itu pahit. Berubah rasa kan? Berubah. Boleh lagi dipakai kesan dulu, ada boleh. Ada semuanya banyak bajunya, bujur banyak, tapi kadang mencuci akar. Nah ini bau
bila berubah warna, ini warna. Kayak apa aja misal baju itu karo lalu mulut tawasi berputih lah, berubah warna itu ada. Kenapa? Biarkan itu tahan jiwa Pak, geladaknya Pak. Nang dikatakan berubah itu apabila keguguran kulit rambut apa keguguran apa jurang baju kan gugur di situ lalu ubah warna bau itu, tetap baju itu kada boleh dipakai gasan ke istijah dan bau. Satu. Nang kedua rasa. Nang ketiga apalagi warna, rasa dan bau. Tahu-tahu ulang sebelah aja lebar kemudian saking indah memberi pak menimbai ke sumur seorang. Misalnya membuang kulit durian sumur hingga gasan wudu bagus sudah lah. Limbah gugur kulit durian itu masa sumuran bau durian boleh nggak gasan mandi dulu, boleh nggak gasan wudu, kada boleh. Itu bajunya suci tapi kada mencuci akan. Perhatikan tiga macam aja: rasa, bau, warna. Katakanlah bila mengubah rasa, mengubah bau, mengubah warna, katakan dia ada boleh baju itu gasan bak wudu dan gasan bak istinja. Jelas lah. Pian ada yang kada jelas, takut akan setelah ini adalah setelah ini pian tak pernah kita. Itu baju nang ada boleh dipakai kan? Air yang bercampur dengan barang suci sehingga timbul perubahan nanya. Contoh air yang bercampur bawang mawar. Ya, jadi sudah kisahkan adalah lihat di situ air yang bercampur gula rasanya berubah menjadi manis. Air yang bercampur belau itu paham kan ya? Teman boleh tahu arti belau. Bilanya sakit bakap di sini nak kapal wakil belau boleh. Belau kesamaan pakaian kan. Nah, ya. Air yang sedikit sudah dipakai untuk wudu. Nah, perhatikan ya. Baju ini bujur cukup 2 pola, tapi yang ubuyakan kawat kurang itu jadinya. Ada boleh. Jadi baju yang kurang daripada 2 pola, boleh kayak itu dipakai gasan wudu kurang, ada boleh lah. Gasan apa? Air yang sedikit sudah dipakai untuk wudu, mandi dan membasuh najis. Tapi air itu tidak berubah. Andai kata berubah, air itu dengan najis itu hukumnya termasuk air yang najis, jelaslah. Nah, kayak apa aja misalnya kayak ini? Aku di perumahan, hendak wudu, hendak mandi junub. Karena aja dia mandi junub, rupanya untuk berhakuk malam kada sempat mandi langsung ke perumahan. Nah, sampai hari mandi bajunya sedikit ya mengalir. Bajunya itu jangan kalau semuanya paling jangan dari batu 1/2 meter. Banyak bajunya ada sedikit paling 9 bajunya atau setambah. Dari perumahannya 9 atau setambah. Baju adalah semuanya halus 9 atau setambah sampai 12 ada sampai lah. Tapi bajunya mengalir. Boleh asal bajunya mengalir. Nah, makanya lalu hadis Nabi memadahkan bila buang hajat itu jangan di wadah kurang lalu. Sudah tahu bajunya nang itu, jangan lalu surang apa membuang hajat di para sana ya kan. Jadi sekampungan nang di rumah itu sampai berada. Nah, jadi membuang itu dari kita pas dulu ya kan. Jangan-jangan di bawah sana ada orang kayak itu aja lah. Jadi jangan seorang aja dia mikir padahal aku mau sakit paru ini benar kan kita sakit paru itu tuh sandal jadi bawah sana. Nah, itu. Jadi dilihat bujur boleh amun baju mengalir. Nah, kayak apa aja 2 pola. Aku ini hendak gasan wudu, sedangkan baju ini hajatnya seember. Boleh. Wah, ini kan kadang-kadang ada propek. Nah, ember pakai pek adalah kadang-kadang walaupun itu ada 2 pola, tapi kan baju itu ada najis, ada mustakal, boleh. Jadi baju yang keluar itu boleh. Jadi baju yang mengalir itu boleh, asal bajunya mengalir, walaupun bajunya hanya sedikit jari. Nah,
wudhu di situ boleh nggak? Boleh, asal bajunya mengalir. Jelas kan? Ini bajunya mengalir. Air najis atau air yang bernajis ialah air yang sedikit bercampur dengan najis. Itu jelas karena mungkin yang jelas tadi kan. Nah kayak apa? Anak berhasil beristinja di dalam WC, bajunya pulang balik dengan itu aja juga berganti kada bahasa dengan itu aja juga. Nah ada itu juga. Habis dimulai 17 ribu untuk membuat hajat itu tak ada campur di sini juga. Nah kayak apa? Nah bujurnya apa? Lihat dulu bajunya, andai kata sudah bujur, mandi. Jangan kata mandi itu bujurnya. Nah lalu membahasakan apa? Nih, lihat halaman 7. Dari situ 2 olah. Nah air yang sampai 2 olah itu dinamakan air yang banyak. Yang kesan dulu tadi. Sebaliknya air yang kurang dari 2 olah dinamakan air yang sedikit. Tempat panjangnya, lebarnya di dalam itu 1/4. Nah di sini astra isinya 2 olah. Kalau apa? Kalau dihitung akan meter, 60 kali 60 kali 60 sak. Nah sama dengan 216 sak apa? Kubik. Jadi hitungan itu sadruk. Beda. Sadruk isinya itu 216 liter. Sadruk itu 216 sak. Inilah. Nah, jadi sadruk itu boleh. Biar nanti buku di situ aja dulu boleh. Asal dengan catatanlah baju itu ada berubah warna, bau dan rasa. Perhatikan bujur. Itu 2 olah katanya. Nah, najis pulang. Kita masuk itu najis. Biar nanti najis. Najis itu terbagi 3. Ya, kalau tahu di najis itu ya. Bakami, anak behera, anak ibah diambil. Bakami curang anak kita di situ tadi. Bah ambil lah, mengosot kira. Kita dulu kan ada sebanyak tetapi di sini juga, karena di sini juga digosok. Bagus kok bukan tukang jiwa, bukan anak itu menjadi yang pulang ya. Nah kalau kain yang ini pun 12 kali anak ambil kainnya yang ini ya juga. Kayak apa itu kisahnya? Nah memberasi aja ada kami anak di situ, jangan lagi datang ini membuat laknya kan itu aja juga, pulang balik laknya kan itu aja juga, dilak aja langsung. Ada najis hujan, ada itu najis. Kenapa kan? Lihat umurnya dan lihat pemakan si anak itu. Nah ini kita bahas lah. Hati-hati ya, karena bila kita bernajis sembahyang kita ada sholat, berarti kita kasih sembahyangan dua karena menyambat di rumah. Maaf lancar ya kan? Tuh, ya si anak tuh kasih sembahyangan kalau lihat ya, matang-matang surang sembahyang. Soalnya surang sembahyang luput juga. Nah ini perhatikan najis. Pertama najis berat atau najis mughallaqah katanya ya tidak. Nah kedua najis dan pertengahan atau najis mutawassithah katanya. Nah ketiga najis ringan atau mukhafadah. Itu arti najis. Jadi najis itu ada 3. Kita bahas. Najis yang berat itu apa? Najis yang berat. Apa dikatakan najis berat? Najis berat ini bahkan tergolong sudah hampir haram sebujurnya. Hampir lah. Nah pertama kotoran. Nah yang kedua turun karena menyampaikan bahasanya ini artinya apa? Nah kita buang, itu saudara. Nah kita buang pemakan karena Allah pada menyampaikan karena di hadapan kita itu bahasa yang bagus dan akhlak. Nah ketiga kencing. Limbah itu kotoran apa? Sahabat apa kita? Eeknya itu adalah kotorannya, eeknya, kambingnya, baju liurnya, paluhnya. Paluh siapa? Paluh anjing dan babi. Itu golongan najis berat. Kotorannya, kambingnya,
banyu liurnya, paluhnya, itu golongan najis berat. Anjing dan babi lah salah satu dari keduanya. Umpama kambing ulang. Ini lihat di kitab lah. Lalu ada kambing. Kambing ini kawin lawan anjing. Ini di kitabnya. Maka anak itu masuk hukum anjing. Ada lagi kira anjing di apa kawin lawan kambing. Nah, demikian juga anjing dan bininya kambing, anaknya masuk hukum anjing. Lah, hati-hati. Berarti anjing ini rigat benar lah rigat. Ada boleh nggak minum anjing? Boleh. Oh boleh biasa kalinya. Jangan dulu biar. Boleh biar minum anjing. Gasan menjaga binatang peliharaan atau kabun pian atau tambak pian, boleh aja biar ibunya. Tapi dengan catatan Anda bila ini gasan menjaga tambak, Anda ditambak. Bila ini gasan menjaga kabun, Anda dikabun. Jangan beras orang bulan 2 bulan ya. Apa langsung makan menangis dua bapak wadahnya ada boleh. Artinya andai kata. Nah, di wadahnya kita mengandak sana pulang juga. Kita kan kelampau nih, kita kan ketambak juga nih, kita kan kemurumaan juga nih. Wadahnya kita boleh makan tuh sama aja lanjut segi surang. Oh, pada boleh. Anjing ya tetap anjing, surang ya udah seorang, pada boleh. Nah, tapi diperhatikan benar. Lah, boleh, pokoknya boleh. Tapi gasan menggaduh dan itu pun pada boleh hanya meninggalkan tempat di mana tempat kita gasan menjaga di sana. Nah, itunya anjing lah, anjing. Nah, kedua, oh masya Allah. Demikian anjing dan berbini apa berbini kambing, anaknya masuk hukum anjing. Cara penyucian pertama dihilangkan benda najis itu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi gampang bersihnya. Banyu 7 kali lawan banyu panas sekali. Nah ini najis berat namanya. Kita masuk ke najis pertengahan. Apa itu najis pertengahan? Apa kira najis itu? Najasa. Najis itu ligat. Makanya kita kalau berbicara sembahyang, sebetulnya kita harus berbicara banyu dulu. Kalau berbicara banyu, kayak kita hendak wudu. Kalau banyu kesan wudu jadi gat. Kayak kita hendak mandi junub, najisnya aja masih ada. Nah, maka itu kan tingkatannya. Terus kan, wah ini jarang belajar anak-anak aja nih itu. Alhamdulillah kita anak-anak bahari ada sampat hari ini belajar kayak itu kan. Kan bahari 3 ada sampat, nggak ada ingat dari pelajaran itu. Nah, najis nang pertengahan. Najis pertengahan itu ialah najis yang bukan anjing, babi, dan kotoran salah satu dari keduanya sepertinya apa tadi telah. Nah, tapi namanya keduanya seperti apa? Kencing, darah, anak, susu binatang yang haram dimakan, bangkai binatang, kecuali ikan, belalang dan anak Adam. Anak Adam itu siapa? Manusia. Jadi, najis pertengahan itu, setiap kotoran dari keduanya seperti apa? Nah, kotoran kita membuang dari banyu kambing itu najis pertengahan, yakin? Dan kotoran salah satu dari keduanya, najis. Kayak apa aja misal aku sembahyang, sujud, tahu-tahu bisa dari aja dan sujud, pak pacah bisa lah keluar kurangnya. Batallah sembahyangnya ada karena sekarang coba baca begitu. Itu najisnya pertengahan. Bapak kenapa? Kesalahannya biar akan ketahuinya sesudahnya. Lah itu najis pertengahan. Apa nih? Lah susu binatang yang haram. Susu binatang yang haram apa? Contoh kayak susunya kucing apa? Susu kucing, susu anjing. Lah itu najis pertengahan. Binatang kecuali ikan, belalang. Nah, kalau iwak, bangkai iwak itu najis ada, belalang apa? Ada, lawan
manusia. Jadi ada tiga begini ya, bangkai apa nang sudah mati iwa manusia lawan belalang, ini najis pertengahan. Apa karena najis pertengahan kan? Selain itu najis pertengahan lah, jelas lah. Kita taruh dulu. Nah, ketiga, nah cara membuangnya kayak apa itu? Najis itu dibuang dulu. Nah, misal di tanah ini pada lantai ini ada, dibuang dulu, sak dibuang. Limbah dibuang hanya dibasuh lawan baju. Baju itu bukan baju nang ligat. Lah, bukan baju nang ligat. Apa contohnya? Contohnya nih, buang dulu di lap, jangan kayak tadi. Nah, ambil air lap, limbah di lap sudah air. Nah, bujur tuh limbah di lap, dapil baju. Baju itu baju nang bersih. Baju nang bersih. Lalu dikubui, limbah dikubui hanya dilakukan lawan kain nang bersih. Ini yang termasuk najis pertengahan ini. Seorang anak kekanakan umur 2 tahun lah laki nih, tapi ini apa baru 2 tahun, tapi ini baru apa sudah makan selain susu umumnya, duduknya najis pertengahan. Jadi lihat, karena ini kan jarang dibahas orang. Nanti kita bahas itu, oh ini soalnya sembahyang ini baiknya dulu. Kalau pakaiannya kan merigat, kalau wadahnya kan merigat, hati-hati sedikit. Bujur aja rukun sembahyangnya sudah, syarat sembahyangnya sudah, nanti bawahnya dipakai, oke? Nah, kita taruhkan dulu lah. Najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umur 2 tahun. Jadi ada kekanakan anak kita ini kan umur 2 tahun, anak laki 2 tahun, lah umur 2 tahun. Dan 2 tahun ini tadi, kekanakan ini tadi, kada lalu makan apa-apa selain susu umumnya. Lah perhatikan ya, perhatikan. Kekanakan ini laki dulu. Kekanakan ini umurnya 2 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah. Nah, kekanakan ini kadang makan apa-apa kecuali susu umumnya. Lah, susu umumnya. Nah, dimakan ini kayak apa aja rano? Wah, ini gue zamannya ini susu di mall tukang sudah. Susu di mall apa maksudnya? Susu tukaran, ya lah, SGM, ya lah, apalagi apa-apa kayak itu dalam kalau kita juga, lah kalau kita juga, bukan susu palai, susu kotak, nah itulah kayak apa itu? Nah pertanyaannya kan itu susu umumnya kan susu kotak kan? Bilanya selain daripada susu umumnya, inya 2 tahun itu golongannya najis pertengahan, paham kalian? Najis pertengahan, bukan najis ringan lagi, najis pertengahan gugurnya. Tapi bila anak laki-laki itu umurnya 2 tahun, kadang tidak makan apa-apa selain susu umumnya, itu najis ringan caranya. Caranya kayak apa membuangnya? Membuangnya apa? Lebih dahulu hilangkan najis itu, kemudian cukup dengan membersihkan baju pada tempat karena najis tadi sampai bersih. Contohnya apa? Hilang dulu. Pak Amin, misalnya Pak Amin. Ini anak-anak laki-laki nih, baru kemudian baru lagi. Ini anak laki-laki. Aku jangan bisa anak laki-laki, harus anak pembinaannya kayaknya dulu baru lagi. Kita bahas anak laki-laki dulu. Buang najisnya, kan? Buang najis itu, buang kalau kain itu, biar lap. Ingatlah, lapnya itu bila sudah melap itu kapas, jangan ada kita yang itu buang airnya. Iyalah. Kami beli dengan itu juga, dasar lap gratis dengan itu juga. Habis malam dasar pelaku itu juga. Ada lagi istilah, ada boleh lapnya itu berasihin pakai lap. Nih, berasihin pakai lap terus, diberasihin. Lebar itu ambil baju dipercik ya. Nah, percik ya. Ada yang kata musim burma lebih bagus. Nah, itu yang bujur. Lalu dia lap pakai kain.
atau apa nih berhasil aja, ketahuannya najis. Limbah itu sampai aja mungkin Allah Akbar jemaah nih tulakannya ya. Padahal tapi duduk di mana tadi? Di rumah menjejak di mana tadi? Iya. Dalam hati sudah yang terus muncul jadi gawe sekalinya apa? Ada cocok, ada berhasil sekalinya. Nah, cara membuangnya kan apa? Buang najisnya, piang percikan banyu, lalu piang bersibuk dengan kain lain, jelaslah. Kain lain itu najis nantinya buat anak laki-laki. Perhatikan, anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah dan ada minum susu, karena makan apa-apa selain susu umumnya. Tapi lo yakin saat ini lah hajar lahir ya hajar lahir sudah tahu orang sapi. Artinya apa? Hajar lahir cariakan susu saja, sama aja orang bahari di lahir apa cariakan orang bisa gaben ya. Supaya kamu bisa gaben. Jadi ini apa? Ada son, ada bapak Arab kita. Nah, pokoknya lah. Jadi selain daripada susu umumnya itu najis ringan. Tapi bila makan selain daripada susu umumnya, golongannya najis pertengahan. Jadi lihat cara membuatnya apa kalau najis pertengahan. Nah kita bahas. Ini anak laki-laki hanyalah, ini hanya anak laki-laki ini, anak umur 2 tahun. Aku aja ada anak umur tuh hanya 1 tahun, artinya belum sampai 2 tahun dah, tak sampai 2 tahun. Tapi dia kayak satu tadi, anakku tuh makan sun, SDM, kan saya susumanya toh. Umurnya baru 2 tahun, kayak itu misalnya najis pertengahan. Kayak apa cara membuangnya? Anak ibunya Pak Kami. Amun ke anak ini Pak Kami, kayak apa cara membuangnya? Perhatikan dia, jangan begitu bilang, perhatikan kan situ. Jadi bujur-bujur. Cara menyucikannya lebih dahulu dibuang najis itu, buang dulu dengan kain. Nah mana kain itu bersih, lalu kain itu tadi, setelah itu kemudian baru dibasuh dengan air yang suci, lagi menyucikan. Yang siram bujur-bujur lawan banyu, cat dan siram, dilap pakai lap yang lain, dan barasi jelaslah. Kamu biar kalian yakin sekali, 2 kali, hanya baju itu bersih. Nah, jangan anak-anak itu anak laki-laki, lah mengisahkan anak laki-laki. Hanya kita mengisahkan anak-anak beginian, anak-anak beginian. Apabila anak itu beginian, lah meskipun umurnya kurang, umurnya 2 tahun, lah perhatikan kita. Apabila anak itu beginian, meskipun umurnya kurang 2 tahun, satu umurnya cukup 2 tahun atau lebih, dan ketika pernah makan air, minum berkanyang selain susu ibunya, meskipun sekali, maka hukumnya termasuk najis pertengahan. Cara membuangnya apa? Buang tadi kambingnya, pakai kain yang bersih, yang simpul lawan banyu, dilap mulak lawan kain yang bersih. Kayak apa yang selama ini? Nah ini kayak itu juga kan menurut setahun urut. Nah ambillah basuh ayam berhilang batal, begitu juga kainnya. Kayak dulu lah terusnya. Nah ini hati-hati ketika membuang apa? Membuang najis. Nah cara membuang najis. Karena mendapat takut masalah ini, takut akan setelah ini kita lihat kurang jelasnya. Kita masuk istinja dari situ istinja atau biar bahasa kita di rumah dari kitabnya kurang paham biar insyaallah kita panjang umur pertemuan akan datang takut akan biar aku udah paham biar masalah ini takut biar jangan takut lain ulun tak menerapkan dan takut lain kita lain jauh kan pas itu hukum aku ya. Nah kita masuk ke istinja. Nah istinja ini penting istinja nih, penting benar. Kenapa istinja ini penting? Nah tadi kita bahas istinja tadi kita bahas sudah masalah banyu dulu. Kita ini kan mandi junub bersuci dari air apa?
membuang air besar atau kecil, ini istinja. Dan hukum istinja itu wajib, hukumnya wajib. Jadi kemana ukurannya? Kita istinja berbasuh, nah kemana ukurannya? Nah, istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu tiga cara: membasuh tempat najis yaitu dengan banyu, atau menyapukan dengan basuh sampai bersih. Kada mungkin, kalau tapi kita daerah Arab, beliau ini. Nah, ketiga, menyapu dengan batu lebih dulu, kemudian baru dibasuh dengan banyu. Ini kada mungkin kita banyu banyak aja lah. Kita banyu banyak ada mungkin lewat batu. Cuman kita bahas saja dengan banyu dulu. Istinja itu, makanya kita tadi apa? Sebelum kita berwudu, coba kita bahas dulu. Kita berbasuh, minta maaf, berbasuh behera apa kaki ini bujur-bujur bersih kada? Kita berbasuh tidak? Berwudu mandi junub, bujur bersih kan ada kan? Ada dua ya, bujur bersih. Iya, ukuran bersih itu kayak apa? Karena ukurannya adanya sudah ada lagi, adanya bukan rasa tempat sudah, rasa minum bersih sudah ya. Iya, bujur aja. Kita di berbasuh ada sadar, ada mencium tangannya kan? Berbau kayaknya apa? Tangan kan dibasuh, bujur lah. Padahal itu membuktikan kan itu belum bersih. Kenapa tangan kan dibasuh? Nah bujur, nah itu belum bersih. Ada belum basuh, mencium tangan berbau, ambil sambut, badak di kamar mandi dan hilang. Nah intinya yang hilang di situ baru bersih. Bujur lah. Nah ini ada katanya tangan dibersihin. Orang kan bilang itu tuh ada berbau, maka orang istinja ini rasanya hilang, warnanya hilang, baunya pun hilang. Masuk kelopian, busuk mumaranya, nah itu aja sudah. Cium berbaunya kadang-kadang ada lagi, sudah. Apa bau itu? Sudah. Dengan catatan baunya muncul hilang. Kenapa? Amun istinja yang kada beres, kayak bau kelopian. Amun wudunya kada beres, kayak masih banyak sebanyak kita kayak apa? Ya kayaknya apa? Bujur aja menggawe, tapi catatan sebanyak di sisi Allah karena batal. Nah, kita masukin masalah istinja. Cara istinja dengan membasuh dengan banyu. Apa tadi? Lihat di banyunya dulu. Banyu nangkasan kita membasuh tuh, lihat dulu. Bersih ya, banyunya jurus dari nama. Bujur aja banyak, paling cacak di situ ya. Tikus mati macam-macam. Dengan itu juga bajunya nang diberasuh lidah, bajunya tambah lidah kayak mana berasih? Ada dua yang misal, ada lagi wadahnya kayak apa caranya? Kena dulu. Dilepian nang kedua, bajunya nang kedua, tutup wa istinja, mandi junub. Kayak apa? Mandi junub? Aku malah balik parah itu karena dihantar adanya. Misalnya, aku udah hantar umpamanya dekat bulan misalnya, atau 5 beranak. Orang mandi junub itu jangan menunggu kehubungan laki bini. Ada junub itu jangan lihat lah kalau misalkan ini ulun tahan masalah mandi junub apa masalah najis sudah ada mandi junub itu arti junub itu kan ringan dikala mata melihat ada bagus melihat fiilnya mudhari. Dikala mata melihat ada bagus mengerti. Misalnya mau kami mendengar rame ya atau naik mulai paha kawan susun di atas panggung ya kedil yang mengerti jangan dikiau dengan duit. Lebih itu bisa kan lo? Bisa dulu jadi bisa aja. Dikala dia melihat ada baik itu lihat tidak? Lihat tidak? Apa itu ada junub? Mandi junub yang kada, nah bagus mandi junub dah. Kalau kau mandi junub setelah kumpul laki bininya kada, atau dia kayaknya bagus sudah kan? Mau mendengar orang dudukan di sekolah ini dudukan, udah kami itu rompi, mau bergeser, ujar sibuk tahu itu, iya aja,
mendengarkan. Istilah mendengar lah, kedengar kan tadi. Mendengar dan kedengar tidak. Dan fiilnya, dia fiil maksudnya di mudhari kami apa kelihatan dia fikirnya. Amun ini istilah mendengarkan dan ada bagus berarti telinganya itu sudah ringan, paham baik. Cukuplah dengan ulurnya, amun ulur ada ulur tetap pada dulu. Satu. Yang melihat ke istilah melihat bukan terlihat kan? Yang melihat yang ada bagus bukan terlihat melihat. Jadi pikiran itu lihat, pikiran itu melihat dan dilihat kan? Biar beristilah melihat yang ada bagus berarti biar sudah mata biar zonum janabah. Bila biar beristilah mendengarkan yang ada bagus mendengar berarti biar sudah merusak telinga nih. Makanya orang kudu itu apa? Muat dibasuh telinga, tangan, otaknya dahina, kepala lawan betis. Nah, jadi masalah mandi biar perhatikan lihat itu di bajunya. Makanya bagus amun sudah kita lihat juga nih bawa mandi ya begitu Pak, kayak pada apa lah ya ulun mengisahkan tentang tasawuf tauhidnya dulu lah. Ulun berkata biar perhatikan bujur dikala orang sudah meninggal itu dimandiakan ya lah di apa lagi dibajui ya lah dibaju itu disembahyangan ya lah dibantu sembahyangkan apa dikuburkan. Kenapa orang meninggal itu maka dimandiakan apa? Karena nak meninggal itu kan bisa lagi mandi surangan. Amun nak meninggal mandi surangan seampunannya bukan percaya dia si anu meninggal saja mandi surangan di bandar percaya di bersikip ini kita kurangnya lagi nah subuh isya pada lagi. Nah karena ini sudah ada berdaya lagi lalu ini dimandiakan jelas kan limbah tuntung dimandiakan orang meninggal itu lalu dipakaikan supaya tertutup auratnya bebinian sekian lapis lelakian sekian lapis lah. Kenapa maka orang meninggal itu dimandiakan apa dikapanakan? Karena ini ada diisi baju lagi, ada diisi baju sorangan, ada bisa bersalawat sorangan. Nah dipakainya mana pakaiannya? Adakah hanya memakai pakaian kita saat ini? Ada. Kata pakaian ada. Nang sugih kah? Nang susah kah? Ayo nang dulu waktu hidup kita cakap. Litanya meninggal apa? Kaci gua. Nang susah mah kaci gua. Malah kaci itu saat ini kira-kira mungkin pembiniannya adalah hapun bulah baju itu bukan kaci untuk hapun. Nah, ada aku jadi kainnya kasar banget. Padahal kainnya gitu, kita nanti saat kita meninggal baju terakhir kita gitu kan. Nah, ini ulun berkabut pulang. Kain kaci kan belum di sini pun meninggal ada kaci itu sama kain kaci juga sama itu kan bilang ada petunjuknya makanya lah karena kita meninggal kan itu kainnya lah dijahit lah adalah kantongnya berkantong lah sekali. Nah orang meninggal ini kan kapan itu kantong ada loh artinya paham berapa ya ada boleh membuat duit. Jadi nang sugih kita ada boleh membuat duit, nang susah sudah. Gitu. Kenapa maka dikapanan? Karena orang meninggal kada bisa berbaju sholat dan bajunya pun lain pada baju yang ada ini. Lihat pakaian larang 1 juta 2 juta silakan, ya malaikat silakan. Aku jasa tidak perlu itu. Kayaknya kain kaci kalau biar pakai. Nah, limbah itu benar untuk mengapakan lalu disembahyangan. Kenapa orang meninggal
meninggal sembahyangkan karena orang meninggal kalau bisa lagi sembahyang lalu disembahyangkan. Kenapa orang meninggal dikubur? Dahulu kita lahir dari rahim umat, kita masuk pulang keluar tapi luar bumi. Kita ini berjanji lawan bumi, ujar bumi ya dunia apa ya dunia bumi khadamika ya bumi. Kita ini bercakap-cakap tangan ini biar paling benci sebujurnya manusia langsung naik ke biar tangan. Semalam ikan berjalan di atas paruh kemudian cakap badan, ikan berjalan di muka kemudian sombong badan. Ini ikan hadapi satu ketika. Bila ikan sudah masuk ke tanganku, keluar punya tanganku gerbit ikan. Nah, tangan kemudian tersumpah tangan. Nah, berapa hal? Main berapa hal? Dimatiakan, dikapani, disembahyangkan, dikuburkan, sudah meninggal. Pertanyaannya, nanti gawi orang itu baik nang dimatiakan, baik nang disembahyangkan, baik nang dikapanakan itu hidup atau mati kan? Hidup atau mati kalau berapa? Meninggal berapa? Kenapa dia meninggal? Karena rohnya sudah ada. Nanti gawi itu biasa aja itu. Pertanyaannya, kenapa kita selama masih ada ruh di Allah ini, biar ada kamu yang memberasihinya? Iya, mandi junub. Apa ya? Ada apa lah bu? Misal, kamu berhantu pakai bini nih, mandi junub bagus. Junub bagus, pakai ini biar. Bila biar mandi, baca. Nawaitul musla birabbil hadasil akbari an jama'i badani fadlillahi ta'ala. Sahya mandi membuang hadas besar di seluruh tubuhmu karena Allah Ta'ala. Sambung pian nawaitul musla di taubat lillahi ta'ala. Sahya mandi taubat karena Allah Ta'ala. Ubui baru pian untuk pian mandi meninggal pian berhasil ya sudah. Kenapa ulang berhasil? Sudah ruhnya kan ada. Lucu kan? Sudah ruhnya kan ada, hanya hati berhasil. Sudah ruhnya kan ada, hanya di pakaiannya. Sudah ruhnya kan ada, hanya di sembahyangnya. Itu sudah, jangan burung itu sudah terangkat. Biar memberasi keranjangnya. Pertanyaannya, kenapa kita ada hendak memberasi keranjang dan lagi ada burungnya? Bujur gak? Amalkan dia. Amalkan setiap mandi pakai mandi junub. Kenapa itu terjadi? Mandi junub itu kan terjadinya ini karena perlu setiap kita mendengar tentang ada baik, setiap kita melihat tentang ada baik, junub hati. Ini keras pemakaiannya, ulu keras memakai itu. Makanya ulu ditenang, kadang-kadang ulu kan hampir menggali apa-apa, amun ada mandi junub dahulu. Kenapa? Karena mungkin melihat tentang ada baik, mendengar tentang ada baik, untuk menyambar tentang ada baik. Amun kita langsung menggali, sedangkan kita dalam keadaan junub. Satu, yang kedua, kalau kita habis umur, andai habis umur, nang memandiankannya tadi, ya waktu ada ruh kita masih sudah mandi junub, waktu ruh kita masih ada, kita sudah keadaan utuh, keluar kita, mudah-mudahan diterima orang dalam keadaan bersih, nah itu kan. Jadi nah kita jaga ini, nang lucunya kan kita ini, nang sudah meninggal, hanya dibersihin cuma sudah meninggal, makanya bilang apa? Mandilah kamu sebelum dimandiakannya. Benar? Sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan. Zikirlah kamu sebelum dizikirkan. Matilah kamu antal mautu qablal mautu. Mandiakan rasa duniawi ikam sebelum ikam dimandiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Mandi dulu. Mandi apa? Mandi sunub. Kenapa jangan ini? Abahnya ini dari junub harus berantem lawan siapa ini? Adanya kayak itu pak mamanya ya kan? Aku disampaikan biar guru kalau habis umur pak ya lah. Aku sudah berberasi, berdahulu aku berberasi mamanya kayak itu kan? Aku nikah mantap, lo pakai aja. Aku sudah belajar. Jadi ujian nanti ini aku abahnya ini aku dapat belajar bukan aku melajari ikam ada hero laki-laki. Aku kan melajari ikam abahnya gitu nah. Cuman aku memadahi. Lawan ikam memadahkan aja kan dua ikam pada tahu. Aku memadahi melajari kagak. Karena kan jangan ada ini. Aku melajari ikam abahnya aku pada. Cuman aku memadahkan ujian dulu setiap mandi bagusnya mandi junub, kalau mandi
taubat. Mudah-mudahan kita kalau habis umur malaikat yang mencabut itu kadang berhasil. Kayak apa guru misal aku tambah pulang dibantu untuk mandi junub, mandi taubat, lalu aku mau wudhu, meninggal dia lupa hadisnya. Barang siapa yang Nabi meninggal dalam keadaan wudhunya kada batal, seseorang itu digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Kata dia nyamannya ialah mandi junub. Jangan kata karena mata yang melihat yang kada baik, pandangan yang kada baik, satu lah kita menghilangkan. Nanti menjaga itu bukan apa-apa. Makanya jurus tadi mengisahkan mayit itu digawi orang ini yang sudah meninggal. Orang kan bujur itu lagi ada ruhnya. Kenapa? Karena nama hadap Allah Ta'ala itu bukan biasa. Nama hadap Allah Ta'ala itu ruh sebujurnya. Ruh kita ini naik ke sana, jasad kita dikubur. Nah, kenapa sudah ruhnya keluar hanya di durasi? Ya itu kan. Orang kan bujur durasi itu kan waktu ada ruhnya. Kan nama hadap Allah ruh, kan? Ya, jasad kan ruh. Bukan apa-apa. Jadi yang sudah kita berhasil, mudah-mudahan, nah itu paham dulu tadi. Mudah-mudahan, amun kita menggawi itu, mudah-mudahan mandi junub tergawi, mandi taubat itu digawi sebujurnya harus digawi, jangan ada. Mandi taubat itu apa? Gawi itu apa? Nawaitul ghusla li taubati lillahi ta'ala. Sahjaku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Jelas gak? Nawaitul ghusla li taubati lillahi ta'ala. Bila menggawinya biar baca dalam mandi junub. Nah, apa-apa dan digawi sederhana mandi junub, ini kan masih dijadi ini halaman berapa? Halaman 9. Iya. Kita masih bicara apa-apa dan digawi sebelum kita mandi junub. Insyaallah Quran kita panjang umur lah, sehat, kita sambung nangka datang. Kan ada bertakun, silakan bertakun dulu. Jadi untuk pengajian yang bertakun, nangka datang bertakun. Nang di sekitar sini atau kira-kira kita yang bahas di rumah, yang baca di rumah, kada paham aku akan nangka datang. Kada datang dan kita sama-sama panjang umur. Jadilah pesan dulu, sambung di sore ini. Pertemuan kita hari ini apa pengawi? Jaga mandi junub baik-baik. Lah, kebinian nang bisi anak sama anak. Perhatikan kalau cara main ngomong najis. Kayak apa juga umur anak 2 tahun, anak 2 tahun itu caranya tadi. Anak 2 tahun, anak 3 tahun lebih lagi tuh. Nah, lebih lagi. Mandi junub, tutup mandi junub, mandi taubat. Biar percaya aja. Amun ada permasalahan dia. Nah, kemudian ada isi masalah. Cara mandi ini kayak biar mandi dulu. Nawaitul ghusla li tabat, nawaitul ghusla rabbil hadasi akbari an jama'il badani fa'ulillahi ta'ala. Langsung nyata saja mandi membuang hadas besar di seluruh badan karena Allah Ta'ala. Sambung niatnya nawaitul ghusla li taubat lillahi ta'ala. Saja mandi taubat karena Allah Ta'ala. Nampian kubui pertama bahu kanan. Dan karena orang memandi, orang mati itu bahu kanan dulu mati. Nah, kubui bahu kanan, mandinya berduduk apa berdiri? Berdiri. Jangan duduk. Biar kubui berdiri. Langsung tak kubui ini, kubui dulu bahu kanan. 3 kali ke sekali bro, barang aja, bajunya banyak aja, udah 3 kali. Jiwa kanan, pos kanan dulu. Kanan. Lima itu kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ubui tiba. Ulang 3 kali kan bagus, tidak masalah. Kanan aja dulu lah. Kanan aja dulu deh. Tiba. Lima tutup hanya bagian ubui kepala. Kanan, kiri hanya bagian ubui kepala. Kan paham ya? Di dalam ilmu kedokteran. Di kanan pihak mengubui baju di sebelah kanan pihak dalam keadaan berdiri. Amun dia ada penyakit itu buka ke sebelah jiwa kita. Rasakan di awak kita Pak. Di kalau berdiri lain rasanya. Nah, di kalau dia kubui di sebelah jiwa, penyakit itu buka ke tangan. Di kalau kita kubui kepala, penyakit itu turun ke batis. Perhatikan pian amalakan ini bisa-bisa kita batis bapak. Kenapa batis bapak? Berarti pian ada penyakit. Nah, mana penyakit itu turun ke batis, itu tandanya penyakit pian berapa pian mandi tadi diwarasakan oleh Allah sebabnya pian mandi. Itu bahkan biasanya batis
Kalau kan orang kematian juluk, kematian juluk ini, kubui kanan, kubui kiwa, hanya rekam kubui kepala, dalam keadaan berdiri, bangpak batis di bawah bangpak batis. Berarti orang tua ada musim penyakit. Karena di zaman dulu tuh kan ada musim kota apa? Orang dulu jarang musim kota apa? Nah itu mandi, kan? Pakai kayak begini itu rahasia mandi, banyak rahasianya. Rahasia mandi itu. Jadi insyaallah kita sambung masalah istinja yang akan datang halaman 9. Jadi untuk pakai sampai di sini dulu lah. Kita belajar sama-sama hari ini. Nanti yang tidak paham, nanti kurang mengerti, kita belakang di sini masalah mandi kalian. Musafayakan tadi, bacaannya tadi perlu dapat dari guru, perlu jasakan bertanda. Pakai pen, mumpung kita dapat, mudah-mudahan kalau kita habis umur, kada tahu kan kita membulit ini, kada tahu juga. Atau kita di jalan kita kada tahu, mudah-mudahan selamat karena bersih yang bertanda. Di akhirat itu juga berkati hati punya Sayyidina Muhammad dan berkat ilmu yang disampaikan guru kita kayak gitu. Jadi sekali lagi minta maaf, ini kalau sampaikan hari ini kita masih ada tanya jawab dan kita tahu aja. Insyaallah masalah ini dulu lah, apapun yang kita pelajari atau apa kalian. Pertama aja biar. Ayo billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.